Suryane sampun surup dinane mangkin mupet gelis rawuh peteng ada kesenamian rebutan pekarian saliang tusana. Salam sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah tutup hari bersama keluarga. Di hari ini, hari Senin, tanggal 26 September tahun 2022. Mari mempersiapkan diri kita untuk kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan malam hari ini. Saya akan membacakan 2 ayat firman Tuhan bagi kita sekalian. Firman Tuhan yang pertama terambil dari Yeremia pasal 31 ayat 18b. Berkata demikian, "Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku." Dan firman Tuhan yang kedua dari Yohanes pasal 20 ayat 27 demikian. Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, masih percayakah saudara bahwa ganjaran atau hukuman dapat mengubah kehidupan seseorang? Acap kali kita bertemu dengan pengalaman-pengalaman di mana ketika kita menginginkan anak kita berubah perangai atau karakternya menjadi lebih baik, orang tua kita berubah perangainya atau karakternya menjadi lebih baik, sahabat kita atau anggota keluarga kita yang lain, kita rindukan mereka mengubah karakter kehidupan mereka menjadi lebih baik. Acap kali kita menggunakan ganjaran atau hukuman. Sebab kita yakin dan percaya bahwa ganjaran atau hukuman itu kemudian dapat menyadarkan mereka sehingga mereka bisa berbalik dari keadaan yang salah, perbuatan yang salah, untuk merubah diri mereka menjadi lebih baik lagi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Israel adalah gambaran bangsa umat pilihan Allah yang dalam kehidupannya mereka mengalami pasang surut dalam hal beriman kepada Allah. Kadang-kadang mereka sungguh meyakini Allah dalam kehidupan mereka, tapi di lain waktu mereka meninggalkan Allah. Mereka mengikuti apa yang menjadi keinginan mereka sendiri. Dan Tuhan mengizinkan mereka mengalami berbagai macam kemalangan, penderitaan, tantangan, sehingga akhirnya mereka kemudian bertobat, mengingat kembali, menyadari kembali akan kesalahan dan mau untuk memperbaiki diri. Dalam bagian firman Tuhan yang pertama yang kita baca atau yang kita dengarkan pada malam hari ini, berisi tentang janji pemulihan dari Tuhan. Tuhan merindukan bahwa semua umatnya boleh menikmati kehidupan yang baik, yang sesuai dengan kehendaknya. Tetapi umatnya seringkali berlaku yang salah, berlaku sebaliknya. Tatkala mereka menyadari kesalahan mereka dan kemudian mereka mau untuk bertobat, mengubah diri mereka, Tuhan menjanjikan Tuhan akan mengampuni mereka. Tuhan akan menolong mereka untuk merubah cara hidup mereka menjadi lebih berkenan kepada Allah. Yeremia berungkap, "Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku." Ini adalah sebuah pengakuan bahwa hanya kepada Tuhan sajalah kita dapat datang memohon pengampunan dan kita dapat menikmati perubahan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, acap kali
kita tidak menganggap bahwa teguran daripada Tuhan adalah sesuatu yang baik bagi kita. Kita mungkin berpikir bahwa Tuhan sedang marah kepada kita, atau Tuhan sedang tidak senang dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, sehingga Dia mengizinkan ganjaran atau hukuman atau kemalangan terjadi pada hidup kita. Tapi sesungguhnya Tuhan mengasihi kita, dan Tuhan rindu bahwa kita selalu siap sedia dan tahan uji, bahkan ketika kita mengalami hal-hal yang buruk. Jangan meninggalkan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dalam firman Tuhan yang kedua, sebuah pernyataan yang sangat mengagumkan dari Tuhan Yesus. Ketika Yesus bangkit dan kemudian bertemu dengan Thomas bersama dengan murid-murid yang lain. Yang pada sebelumnya ketika murid-murid yang lain berkata kepada Thomas bahwa mereka sudah melihat Tuhan bangkit, Thomas tidak percaya. Namun beberapa hari kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, termasuk Thomas hadir. Ketika melihat Thomas, Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Pernyataan Yesus kepada Thomas mengingatkan kepada kita bahwa apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita pasti bertujuan untuk kebaikan kehidupan kita. Jangan kita meragukan akan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekalipun kita mungkin harus melewati sebuah pergumulan dan tantangan. Murid-murid merasakan ketakutan ketika guru mereka harus mengalami kenyataan yang sangat mengkhawatirkan mereka, yang sangat membuat mereka terpukul, di mana Yesus disalibkan dan mati. Mereka berpikir bahwa Yesus akan hidup bersama-sama dengan mereka terus-menerus. Tetapi inilah rancangan Allah, bahwa pada akhirnya ketika Yesus harus menjalani peristiwa salib, mereka ditinggalkan untuk sementara waktu. Tapi janji Tuhan tetap dipenuhi, bahwa Yesus bangkit kembali dari kematian. Dan ketika Tuhan menyuruh Thomas untuk mencucukkan jarinya pada lambungnya, Yesus ingin menegaskan kepada Thomas bahwa iman yang benar adalah iman yang meyakini bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah menikmati kasih sayang Tuhan selama bulan September ini. Dengan dituntun oleh ayat firman Tuhan pada awal bulan ini, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kita diingatkan bahwa mengetahui kehendak Allah jauh lebih penting, jauh lebih berarti bagi kehidupan kita dibandingkan dengan kita mengetahui apapun di dunia ini. Semoga dalam hari-hari yang kita jalani di sepanjang bulan September akan menguatkan iman kita, untuk kita tidak hanya menyadari bahwa mungkin kita telah melakukan yang salah dan berbalik, tetapi juga menguatkan dan mengukuhkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu oleh karena kasih dan pertolonganmu nyata dalam kehidupan kami. Engkau memelihara hidup kami, Engkau mendandani kami dengan kebaikan-kebaikan-Mu, bahkan melimpahkan rahmat dan berkat-Mu yang tidak pernah terputus dalam kehidupan kami. Acap kali Tuhan, kami sering kali meragukan, kami sering kali menganggap bahwa Engkau terlambat dalam hidup kami menolong kami. Engkau tidak peduli terhadap kami. Tapi sesungguhnya Tuhan memakai berbagai macam pengalaman hidup kami untuk membuktikan bahwa Tuhan ada, bahwa Tuhan selalu dan senantiasa siap untuk memberikan yang terbaik kepada kami. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya kami selalu senantiasa menyadari akan kehidupan kami untuk terus bergantung hanya kepada Allah dan memiliki iman yang kokoh di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Roh Kudus kiranya akan menolong kami supaya dalam kehidupan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.